barokah. Monggo Mas. Niki. Kursi. Apakah ada perubahan pada diri sampean ketika sampean sebelum berangkat ke pondok lalu berangkat ke pondok? Apakah ada perubahan? Yang dulu suka ngegame nggih, ngegame-nya ngepush itu artinya mengejar, tapi terhambat oleh pondok. Ini nggak apa-apa, besok kita liburan ngapus malah. Di sini saya tidak akan membahas tentang beberapa hal. Ada kita siapa? Santri. Huruf pertama santri apa? S. S itu bermaknai sholat adalah kebutuhan. Seorang santri harus mempunyai sifat sholat adalah kebutuhan, lebih dari kewajiban. Kebutuhan lebih dari kewajiban. Ketika kita wajib, kita bisa lalai, tapi ketika kita butuh, kita tidak mungkin lalai. Huruf yang kedua A. Antara santri dan bukan santri itu ada perbedaan. Saya sudah punya contoh, satu seorang santri, yang satu bukan seorang santri. Monggo Mas yang santri maju ke depan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ditunggu Mas. Contoh seorang santri nih. Yang kedua, contoh seorang yang tidak di pesantren. Masuk Mas. Masuk Mas. Lapak yang kedua adalah A. Antara santri dan bukan santri bisa dibedakan. Yang pertama, jika bahasa YouTuber ya, YouTuber niki namanya review. Review itu meneliti. Yang pertama dari adab berjalan. Apakah Mas Haris sebagai seorang santri dan Mas Adit sebagai anak hit sama dalam berjalan ketika masuk sini? Yang Mas Haris identik lebih sopan dan Mas Adit yang kedua dari segi pakaian. Kita review dari Mas Haris gitu, menggunakan peci, sorban, baju anur dan tasbih. Bisa dilihat. Yang kedua, seorang Mas Adit sebagai playboy. Dengan kemeja yang dibuka, dengan kacamata dipakai Mas. Pasti kita mau tanya nih kepada santri putra, harap menyimak saja. Kepada mbak-mbaknya saya mau bertanya, apakah Mas Adit ganteng? Apakah Mas Adit ganteng secara penampilan? Mas Haris ganteng gak? Sama-sama ganteng. Tapi di situ ada garis bawah. Mas Adit dengan pakaian yang keren gitu, ganteng dari luar. Tapi
Apakah dari dalam dia mempunyai hati yang beriman? Belum tentu. Ini hanya contoh mereview seorang anak pesantren, dan kita review Mas Haris dengan tampilan simple menurut saya, walaupun bentuknya tidak diganti. Itu dia mempunyai sifat ganteng dohirihima wa batinihima. Allahumma. Ini lafaz A antara santri dan bukan santri ada perbedaan. Ini saya mau tanya kepada jamaah, orang dua ini dibolehkan pulang atau tetap di sini? Tetap di sini, gitu. Santri putra tetap di sini atau tidak? Monggo Mas, langsung. Matur suwun. Dari Mas Adidin. Mas Haris, monggo. Yang pertama S, yang kedua A, yang ketiga N. Nerima apa adanya. Santri itu nerima apa adanya. Kalau di kamus itu bahasa Jerman, nerima ing tanggung. Bahasa Jerman apa Jawa? Jawa, nerima ing tanggung. Santri itu mempunyai sifat menerima apa adanya. Ngombe banyu keran, nerima nggih. Maem mboten enten rasane nerima nggih. Mbak mboten tiktokan neri menerima apa adanya. Yang selanjutnya ya ini T, S-A-N-T. T itu takwa dalam kebaikan. Contoh, Mas Fadli nggak duit, menang nendur asrama ngelamun. Tetapi santri mempunyai takwa dalam kebaikan. Mas Latif ke atas. Piye lur? Mas Fadli bicara, aku nggak duit. Mas Latif mempunyai sifat takwa, nyoh tak utang sesuk baliknya. Itu contoh kecil dari takwa. Jika disingkatkan itu duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Inilah kami suka dan duka, janda dan tawa, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Nah itu salah satu lagu rock nih, tapi bisa dimasukkan ke dalam situasi pondok pesantren. S-A-N-R, rela mengorbankan masa muda untuk mencari ilmu agama. Napa teng mriki enten sing pun mbah-mbah? Sama anak batin, lah sampean ngono iki. Mbah niku enten singkatan. M manusia, B sama A itu baik, hanya itu hati. Mbah itu manusia, baik hati. Allahumma. Kita seorang pemuda rela tidak main HP, tidak main motor-motoran. Demi apa? Demi mencari ilmu. Kita punya pegangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Sampeyan beriman mboten? Iman Allah niku enten percaya napa mboten? Percaya. Berarti sampean beriman.
Tetapi Allah lebih mengangkat satu derajat orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Beriman tidak mempunyai ilmu kadang hanya sebagai landasan untuk cari dewe sholat jengkang jengking nek mboten enten ilmune niku nggih carmuk SANTR yang terakhir I. Iringan doa kepada orang tua tidak terhenti. Saya berdiri di sini, sampean duduk sini. Jika bukan karena orang tua, kita tidak ada di sini. Jika dengan tidak perjuangan orang tua, kita tidak akan mungkin di sini. Ada orang tua kita mempunyai amalan. 3 amalan yang tidak akan putus ketika mati. Yang pertama, ilmu yang diamalkan. Yang kedua, anak soleh. Jariah, amal jariah. Yang ketiga yakni doa anak soleh. Orang tua kita mungkin belum punya ilmu untuk diamalkan. Orang tua kita mungkin belum punya harta yang banyak untuk dijariahkan. Tetapi orang tua kita memiliki hati yang mulia. Untuk apa? Merelakan anak-anaknya bersekolah di pondok pesantren. Lantas ketika beliau sudah meninggal, ada doa yang masih Mengiringi diterima ketika mereka sudah meninggal dunia, yakni doa anak soleh. Mari kita berdoa untuk kepada orang tua kita agar beliau di rumah, mulai dari ujung Merauke sampai Sabang yang anaknya berada di pondok pesantren Darul Hikmah diberi rezeki yang manfaat, diberi rezeki yang banyak tanpa